Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap langkah kita dalam kehidupan adalah sebuah perjalanan. Bagaimana perjalanan itu terpenting dalam hidup kita? Bukanlah menuju tempat atau pencapaian duniawi, melainkan perjalanan kembali kepada fitrah yang suci. Fitrah itu adalah desain suci yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia saat penciptaannya. Rasulullah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Kemudian kedua, orang tuanya lah yang menjadikan Majusi, Nasrani ya. Jadi hadis ini mengungkapkan kebenaran fundamental. Kita semua terlahir dengan potensi kesucian dan kebaikan. Fitrah ini bukanlah konsep abstrak, melainkan realitas spiritual yang berdenyut dalam setiap sel tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi mengapa Ramadan itu begitu efektif dalam membersihkan fitrah? Karena bulan ini dirancang untuk mengaktifkan kembali komponen-komponen utama fitrah manusia. Pertama yaitu pengendalian diri. Jadi puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang mendasar. Ketika kita mampu menahan diri dari hal yang halal, ya, seperti makan dan minum, kita melatih kemampuan untuk menahan diri dari hal yang haram. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran akan Allah. Jadi di sini rasa lapar dan dahaga mengingatkan kita pada kehadiran Allah sepanjang hari, menumbuhkan kesadaran takwa yang menjadi inti dari fitrah. Kemudian yang ketiga yaitu penyucian jiwa. Ibadah-ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran dan berzikir itu semua adalah membersihkan hati dari noda-noda, tentunya noda dosa. Kemudian yang keempat yaitu solidaritas sosial. Jadi zakat fitrah dan sedekah mengembalikan kita pada fitrah sosial manusia sebagai makhluk yang peduli pada sesama. Teladan kembali kepada fitrah, tidak ada contoh yang lebih sempurna dalam kembali kepada fitrah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Di antara para sahabat ada yang memberikan teladan yang sangat relevan tentang kembali kepada fitrah. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras sebelum masuk Islam. Namun ketika fitrahnya tersentuh oleh kebenaran, transformasi yang terjadi sungguh menakjubkan. Jadi dalam sebuah riwayat yang masyhur dikatakan tentang Ramadan, janganlah Ramadan kalian hanya berisi lapar dan dahaga, tetapi jadikanlah sebuah bulan introspeksi dan pembaharuan. Perkataan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa esensi Ramadan itu bukanlah ritual yang kosong, melainkan transformasi batin, bahwa kembali kepada fitrah membutuhkan muhasabah atau introspeksi yang tajam dan perbaikan hubungan dalam dua dimensi, yaitu vertikal dengan Allah, horizontal dengan sesama makhluk. Yang menarik apa ya, konsep ini diterapkan secara holistik. Di bulan Ramadan tidak hanya memperbanyak ibadah ritual, tetapi kita juga harus melakukan perbaikan sistem sosial dan ekonomi. Di antara ulama salaf diberikan kerangka yang sangat komprehensif tentang bagaimana kembali kepada fitrah. Dalam Ihya Ulumuddin dipaparkan Ramadan sebagai madrasah tazkiyatun nafs, sekolah pencucian jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah, uraian proses kembali kepada fitrah dalam 3 tahap sistematis. Yang pertama adalah tahalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela dan keburukan. Ini adalah fase pembersihan di mana kita aktif mengeluarkan penyakit-penyakit hati
seperti hasad ataupun iri, riya ataupun pamer, ujub, bangga diri dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu tahali. Nah, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Setelah hati dibersihkan, langkah berikutnya adalah mengisikan dengan kebaikan-kebaikan seperti sabar, kemudian syukur, ridho, tawakal, dan mahabbah, cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah tajali, ya, yaitu memancarkan cahaya ketuhanan. Ini adalah puncak perjalanan di mana fitrah yang telah dibersihkan dan dihiasi akhirnya memancarkan nur ilahi. Sehingga seluruh tindakan, perkataan, bahkan pikiran mencerminkan kehadiran Allah. Jadi yang menarik di sini, tahapan ini tidak dilihat sebagai proses linier, melainkan spiral yang terus berulang pada level yang semakin tinggi. Sering dianalogikan dengan pembersihan cermin. Semakin bersih cermin hati, semakin jelas ia memantulkan cahaya Allah. Langkah praktis kembali kepada fitrah di bulan Ramadan berdasarkan teladan-teladan di atas, ya, ada beberapa langkah praktis. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita harus bisa memperbaharui tauhid. Tauhid itu adalah inti dari fitrah manusia. Dalam hiruk pikuk kehidupan, tidak jarang tauhid kita tercemari oleh sirik-sirik halus seperti riya, seperti ujud. Jadi itu semua kita ketergantungan pada Allah. Kalau begitu ketergantungan kepada selain Allah. Jadi gunakan momen Ramadan untuk memurnikan tauhid dengan memperbanyak membaca dan merenungi makna surat Al-Ikhlas, ayat kursi, ayat-ayat tauhid lainnya. Kemudian yang kedua yaitu taubatan nasuha. Taubat, jembatan emas menuju fitrah. Taubat nasuha sebagai taubat yang komprehensif, melibatkan seluruh dimensi diri. Taubat adalah penyesalan di hati, permohonan ampun di lisan, meninggalkan dosa dengan anggota tubuh dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang ketiga yaitu menghidupkan Al-Quran. Al-Quran itu karena apa? Adalah manual fitrah manusia. Menjadikan Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk untuk kembali ke fitrah. Nah itu. Jadi ada beberapa ayat setiap hari, renungkan maknanya dan terapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya setelah membaca ayat tentang kesabaran, evaluasi tentang kesabaran Anda dalam berbagai situasi dan rencana perbaikan yang konkret. Kemudian yang keempat yaitu memurnikan ibadah. Karena apa? Ibadah adalah ekspresi fitrah manusia sebagai hamba Allah. Jadi kita harus pentingnya khusyuk dan kehadiran hati dalam setiap ibadah. Sedikit amalan yang dilakukan secara konsisten lebih baik daripada banyak amalan yang dilakukan secara temporer. Kemudian yang kelima yaitu menjaga hati dan anggota tubuh. Fitrah yang suci membutuhkan penjagaan dari kontaminasi. Ditekankan bahwa kembali ke fitrah berarti menjaga seluruh anggota tubuh dari maksiat. Puasa itu tidak sempurna jika tidak disertai dengan puasa hati dari syubhat dan puasanya anggota tubuh dari dosa. Di sisa Ramadan seperti tahun ini terapkan puasa holistik dan menjaga mata dari pandangan yang haram, telinga dari mendengar gibah dan perkataan sia-sia, lidah dari berbohong, ya, tangan dari menyentuh yang tidak halal, kaki dari melangkah ke tempat maksiat, kemudian hati dan prasangka buruk, hasad dan dendam. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang keenam yaitu memperbaiki hubungan sosial. Fitrah manusia tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sosial. Ditekankan pentingnya untuk tetap juga kita bersosial, ya, dan kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama makhluk sebagai syarat pembukaan hati. Jadi barang siapa ingin Allah membuka hatinya, ya, kembali ke fitrah, hendaklah ia meninggalkan maksiat, menyedikitkan perhatian pada dunia
dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama makhluk. Jadi gunakan momen akhir Ramadan untuk meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti, memaafkan mereka yang pernah menyakiti, menyambung silaturahmi yang terputus, berbuat baik kepada kerabat, tetangga, dan semua orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.